minta tanggapan terkait yang rapat kemarin yang terkait RUU Hak Cipta. Kan ada ibaratnya pemberitaan yang Ahmad Dhani dan Ariel. Nah itu bagaimana bang tanggapannya? Tanggapan tentang RUU revisi Ya, RUU Hak Cipta itu, gue sih nggak bisa ngasih tanggapan karena ujungnya kan udah jelas nih bahwa pada Asko udah kasih ini kan, udah kasih PR buat kita semua gitu, yang ada di ekosistem musik beserta DPR di Komisi 10 khususnya gitu untuk menyelesaikan ini nih PR ini nih, merevisi ini nih gitu. Dan itu kan semuanya udah berbagai pihak ya gitu memberikan idenya, sumbangsinya gitu. Dan kalaupun ada gesekan antara Dani dan Ariel, itu seperti anak kecil yang bukan anak kecil, seperti balita yang lagi mau jalan gimana sih? Mau belajar apa sih? Bentur sana bentur sana. Kondisi Indonesia kan lagi gitu tuh. Nah jadi kalau memang ternyata bukan hanya misalnya Ariel atau sama Dani ya, tapi siapapun pada saat kondisi sekarang harus bergesekan selama di tempat yang tepat ya gitu. Maksudnya gesekannya itu dalam rangka lu pengen menghasilkan sesuatu yang baik gitu, apalagi undang-undang gitu. Ya apa-apa. oke. Tapi bang, dengan ibaratnya gesekan antara Ahmad Dhani dan Ariel membuahkan hasil nggak sih bang untuk industri musik juga? Apalagi kan dulu tentang hak cipta masih redup, tapi sekarang dengan ibaratnya gesekan mereka makin ke blow up gitu. Ya sebenarnya sih figur itu kan mempengaruhi ya. Tapi kalau bicara terus bawa impactnya akan gimana sih? Yang enggak lah sebenarnya. Ini kan sebenarnya sudah ada nih aturan mainnya semuanya gitu. Tapi kalau bicara hak kan setiap orang punya wajib memperjuangkan haknya. Cuman yang jadi catatan buat gue dan yang selalu gue jaga adalah kita wajib memperjuangkan hak, tapi dengan cara yang santuy, dengan cara yang elegan, dengan cara dan apapun yang terjadi kemarin nih antara let's say misalnya aksi dan visi itu, kalau dianalogikan pasangan tuh biasa ribut-ribut, ada yang jealous nih, itu aja sebenarnya gitu. Semoga bisa jadian lagi. Oke. Bang, tapi peran LMKN juga sangat penting nggak sih bang terkait kisruh mereka berdua nih? LMKN itu kan sebenarnya di analoginya kan sebagai payung besar ya, payung besar dari LMK gitu. Dan LMKN ini seperti memiliki tugas untuk mengawasi, bahkan sekarang udah mengkolek nih gitu. Dan ditegaskan ya untuk jadi penting sebenarnya LMKN. Cuma kan yang menjadi pertanyaan kita semua kan gini, LMKN ini akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? LMK akan melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? Musisi, pencipta lagu, penyanyi, akhirnya kan balik ke masing-masing akan ngerjain yang bagus ya, bener nggak? Tapi bang, mungkin abang sebagai musisi melihat kinerja LMKM dalam menangani kasus ini, apakah sudah ibaratnya sesuai harapan dari abang sendiri atau enggak sih bang? Kalau yang sekarang ini kan sebenarnya akhirnya bukan LMKN-nya juga yang memutuskan akhirnya kan Pak Dasko juga yang turun tangan kan gitu. Maksudnya ya udah memang para pemerintah gitu melalui Pak Dasko gitu untuk ibaratnya kayak ini pada kenal sih ribet-ribet ya anak gue di sini nih, orang tua di keluarga gitu kan, ini abangnya, ini adiknya, ini sepupunya ini pada berantem gitu. Akhirnya kumpul di sini udah mana? Udah harus selesai ya 2 bulan gitu aja sebenarnya. Gue sih kelihatannya gitu. Jadi selama masing-masing punya niat yang baik, punya kesadaran yang baik terhadap industri yang udah kita perjuangkan bersama-sama, maka semua pihak tuh harus support, harus dingin, berpikir dingin gitu, harus punya kesadaran yang sama bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu yang mau kita wariskan ke anak cucu kita. Bang, ini kan mungkin dengan kisruhnya royalti maupun hak cipta kan masyarakat jadi takut untuk membawakan lagu bang ya. Nah itu gimana bang tanggapannya bang? Ya kalau takut wajar ya gitu, karena kan gini, informasinya kan kayak puzzle ya.
ada yang dengar ekornya, ada yang dengar palanya, ada yang dengar buntutnya, badannya dan segala macam gitu. Tapi ya sepertinya sih pemerintah udah kasih statement kan, kalau mau dengerin aja. Nah sekarang justru malah gue mau men-challenge kalian semua untuk kalau lu mendapatkan informasi, ya lu cari sumber akar informasinya dengan data yang benar. Misalnya Sandy Canester bilang ini gini, lu jangan langsung percaya sama gue, even lu ngefans sama gue. Ya lu cari tahu yang dipermasalahkan sama Sandy ini di mana, akarnya gimana, yang benar gimana, supaya lu dapat informasinya benar. Jadi jangan ditelan mentah-mentah juga. Bang, ini kan tentang yang RU revisi Undang-Undang Hak Cipta no Royalti kan ada katanya deadline-nya dalam 2 bulan. Ya, tapi kalau seandainya, semoga kalau seandainya tidak rampung dalam 2 bulan, mungkin sebagai abang, sebagai musisi apa sih yang langkah yang bakal dilakukan? Harusnya sih rampung ya. Oke. Cuman kan kemarin sempat ke hold gara-gara kejadian yang 25 tanggal 25 ya, 25 sampai 30 kalau nggak salah. Ya, tapi harusnya kan sekarang semua elemen atau semua orang yang ada di industri musik ini dilibatkan untuk memberikan sumbangsihnya terhadap revisi Undang-Undang Hak Cipta ini. Jadi harusnya sih 2 bulan dong. Bisa lama, bisa cepat kok, bisa kok. Tapi yang tantangan terbesar dalam penerapan revisi Undang-Undang RU itu apa sih Mas biasanya? Justru tantangan terbesarnya adalah bagaimana undang-undang ini bisa merepresentasikan semua orang. Bisa menjadi rambu-rambunya semua pelaku industri dan bisa diterapkan sampai selama-lamanya. Itu yang menjadi karena gini, kalau undang-undang tidak mewakili semua orang, maka sepertinya cacat undang-undang. Misalnya simpelnya undang-undang tentang larangan membuang sampah sembarangan. Kenapa harus ada itu? Karena kalau itu tidak dibuat, maka impact-nya akan bla 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 bla. Itu kan representatif kan. Jadi kalau di sini tantangannya menurutku adalah bagaimana walaupun sifatnya revisi ya, tapi kan sebenarnya gini, kenapa direvisi? Karena memang ada celah ini menjadi sebuah sengketa pemahaman terhadap si undang-undang tadi. Makanya memang harus direvisi supaya ya itu tadi semuanya terwakili dan ini menjadi dasar kita. Bang, mungkin dengan revisi ini lebih menguntungkan pencipta kah, pelaku seni, atau justru pihak industri sendiri tuh Bang? Ya, harusnya undang-undang itu kan aturan main yang disetujui bersama oleh pemerintah, oleh pelakunya. Harusnya sih ini melindungi semua nih. Harusnya begitu. Makanya gue bilang tadi tantangannya itu adalah bagaimana narasi undang-undang itu bisa menjadi dasar buat kita ngapa-ngapain nih. Sama gini, sama kayak rules of the game-nya lu main bola. Ada line, ada wasit, ada hakim garis, ada timer, ada ball boy gitu sebenarnya kan. Semuanya tuh harus dibatasin gitu. Nah itu fungsinya dan harusnya begitu semuanya diatur dengan baik dalam isi pasal tersebut, maka semua pihak itu harusnya tidak bersengketa, harusnya tidak melanggar, harusnya bermainnya jadi aman. Oke, terima